Yosa, kembali lagi di Kako ini Medan ya. Ini dia tambahan spoiler dari Redon yang cukup menarik yang tentunya terjamin kepastiannya. Dimana Redon mengatakan bahwasannya Eustace Captain Kidd benar-benar telah meninggalkan Wano Kuni alias dirinya telah berlayar. Dan diketahui Kidd ini ya sedang mengejar seseorang. Tapi yang jelas Eustace Captain Kidd tidak mengejar Akagami. Nah, Kidd ini sedang mengejar siapa? Dan ngomong-ngomong, jika ada spoiler yang mengatakan Bounty itu dijamin fake ya, udah dikonfirmasi ulang kalau Bounty daripada Buggy ataupun yang lainnya tidak ada di chapter kali ini. Dan berbicara organisasi daripada Buggy, dikatakan bahwasannya pihak daripada World Government menjelaskan atau memutuskan bahwasannya pemimpin atau ketua daripada kelompok itu adalah Buggy Sencho, atau lebih tepatnya Yonko Buggy Sencho. Dan ya, ada penambahan info menarik yang baru keluar ya, dan ini bukan spoiler chapter 1056 tetapi ini adalah spoiler SBS volume 103-nya. Ya, bisa dibilang yang terbarulah intinya, dimana kita mendapatkan label atau gambar untuk SBS kali ini ya dengan Luffy yang menjadi Gear 5 di sini. Dan ya, kita bisa melihatnya secara bersama-sama. Dan di info pertamanya untuk SBS kali ini daripada spoilernya, diketahui kita diungkapkan semacam backstory rahasia atau tersembunyi daripada kenapa Raizo dan Fukurokuju saling berseteru di antaranya. Ya, tepat sekali, Raizo ini ya menyukai kakak daripada Fukurokuju. Ya, Fukurokuju no Onesan. Dimana di ceritanya diketahui Raizo ini ya pernah menyelamatkan Onesan ini atau kakaknya Fukurokuju selama suatu misi. Dan oleh karena itu Fukurokuju no Onesan ini ya benar-benar sangat tersentuh hatinya karena tindakan Raizo itu dan mencoba mencium Raizo. Tetapi Raizo ini ya terlalu naif banget dan dia menghiraukan tindakannya kakak Fukurokuju dan menjatuhkannya lalu melarikan diri daripada tempat itu. Ya, Raizo benar-benar udah cocok menjadi MC naif. Nah, kembali ke ceritanya di mana Fukurokuju no Onesan ini ya terluka dalam insiden itu dan diketahui luka itu parah di mana hingga menimbulkan suatu kematian. Dan diketahui sebelumnya kita melihat kakak Fukurokuju itu ya, dia itu terus memanggil nama Raizo di ranjang kematiannya karena dirinya begitu sayang atau mungkin cinta dengan Raizo itu. Namun yang jadi masalahnya itu ada di sini ya. Fukurokuju mengira kata-kata itu sebagai kebencian adiknya, bahwasannya semua ini itu karena Raizo. Dan sebenarnya statement yang dikatakan oleh Fukurokuju ini sebenarnya ada benarnya pula, bahwasannya ini memang ulah daripada Raizo yang meninggalkannya dan membiarkannya si kakak Fukurokuju itu. Nah, oleh karena itulah kebencian Fukurokuju tumbuh dan meluap-luap hingga kepalanya dan daun telinganya tumbuh seperti itu. Ya, alasan kenapa fisik Fukurokuju seperti itu tadi alasannya. Dan setelah semua itu terjadi, Fukurokuju benar-benar bersumpah untuk tidak pernah memaafkan Raizo selama sisa hidupnya. Ya, bagaimana menurut kalian? Dan lanjut kita ke pertanyaan berikutnya, di mana ada pembaca yang bertanya, Odachi, katakan kepada aku, tikus Chuji yang dimiliki Osomek-san terlihat identik dengan tikus yang Sanji buatkan makanan pada waktu dia kecil. Apakah tikus itu, mereka itu ya ada hubungan darah atau kerabat atau semacamnya? Dan Oda Sensei pun menjawab, Anda mengingatnya dengan baik. Kebaikan Sanji dapat dilihat daripada fakta bahwa dirinya disukai oleh tikus. Mereka bukan saudara tetapi mereka lega melihat Jerma tidak mengambil Sanji ketika aku melihat tikus yang identik dengannya yang saat itu menyukainya. Namun Sanji telah menjadi lebih kuat dengan kekuatan ilmu pengetahuan yang diwujudkan ke dalam tubuhnya. Dia juga memperoleh kekuatan untuk menghilang. Tapi leganya, ini adalah sesuatu yang didasarkan pada suatu kecepatan. Dia tidak bisa menggunakannya lagi pada tekniknya itu di kamar mandi. Dimana daripada pernyataan Oda Sensei tadi ya, ada sedikit hal menarik yang disajikan untuk fakta untuk kekuatan Sanji. Ya, Sanji memang bisa menghilang, tetapi basicnya adalah kecepatan yang membuatnya menghilang. Sehingga daripada itu kemampuan menghilangnya tidak lagi digunakan atau tidak bisa digunakan lagi untuk mengintip di kamar mandi seperti yang ia lakukan sebelumnya dengan Red Suit-nya itu. Ya, itu tidak bisa lagi digunakan di kamar mandi. Benar-benar the real nikmat dunia hanya sementara.
Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya, di mana ada pembaca yang ingin meminta sesuatu kepada Oda Sensei. Saya ingin berkencan dengan Nami. Tidak bisakah Anda beritahu saya nomor teleponnya dengan cara yang tidak diketahui atau disadari oleh Sanji? Dan Oda Sensei menjawab, ya, 7373737373. Itu adalah nomornya. Dan jangan gunakan smartphone karena ini merupakan nomor Dendenmushi yang besar. Jadi jika Anda ingin menghubungkan Nami, kau harus menggunakan Dendenmushi. Namun dalam kasus terburuknya, Sanji yang mungkin yang akan mendatangi Anda dengan melacak lokasi ponsel Anda. Nah itu dia, bagi kalian yang ingin kencan dengan Nami, itu dia nomor Dendenmushinya. Tapi kemungkinan terburuknya Sanji yang datang dan kalian akan kencan dengan Sanji. Next, ada pertanyaan menarik daripada pembaca soal backstory Yamato. Halo Oda Sensei, di chapter 1032, Yamato dan Fuga berbicara erat. Sejak kapan mereka seperti itu, memiliki hubungan begitu dekat? Dan Oda Sensei menjawab tentang hal itu. Iya, tentang ini saya ingin menggambarnya, tetapi ada begitu banyak pertempuran sehingga saya tidak bisa melakukannya pada akhirnya. Dan seperti yang Anda lihat di sini tentang Fuga, dia memiliki kekuatan kuda. Dan kenapa bisa seperti itu? Ya, itu akibat dia lapar dan dia mencuri semel dari kamar Kaido atau ruangannya Kaido dan memakannya sambil tertawa. Kaido marah dan memasukkan Fuga ke sel penjara, dan number lainnya menertawakan Fuga karena kakinya yang aneh. Akan tetapi ada Yamato yang memberitahu Fuga bahwasannya jangan menangis karena itu adalah kaki yang keren. Dan semenjak itulah Fuga dan Yamato memiliki hubungan yang sangat dekat. Iya, menarik bukan? Lanjut, ada pertanyaan nyeleneh daripada pembaca. Dia bertanya sesuatu seperti ini. Halo Oda Sensei, mengapa Momonosuke begitu mesum ketika dia berusia 8 tahun? Apakah Oda Sensei juga sama? Dan Oda Sensei menjawab, masalahnya sejak kapan anak-anak mesum? Ya, saya tidak ingin mengungkapkannya. Jika saya melakukannya, mereka akan kehilangan hak mereka. Tidak apa-apa anak-anak, aku tidak akan membicarakannya kepada publik. Ya, begitulah jawaban Oda Sensei. Dan apakah kalian juga sama? Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pembaca bertanya, mengapa Orochi bertahan berkali-kali? Apakah buah iblisnya Yamato no Orochi adalah buah iblis Mitozoan yang memiliki 8 nyawa? Dan Oda Sensei menjawabnya, ya, kamu harus memenggal kepalanya 8 kali untuk membunuhnya. Itu adalah salah satu kemampuannya, oke? Nah, ya, sudah dikonfirmasi oleh Oda Sensei bahwa begitulah kemampuan Orochimaru ini. Dan next, ke pertanyaan berikutnya. Saya telah mencari kosakata daripada bahasa Inggris yang arti kata senachi dikatakan tindakan untuk merebut suatu kemenangan. Saya tidak bisa berhenti memikirkan akan hal itu. Apa hubungannya dengan senat daripada samurai? Jadi, bisakah Anda memberitahu kami tentang hal itu? Dan Oda Sensei menjawabnya, ya, sepertinya ada beberapa cara penggunaan dalam bahasa Inggris ya. Tapi di Satsuma Domain ada ilmu pedang yang disebut dengan Jigen Ryu. Dan mereka biasa meneriakkan dada, ya kata dada. Dan di sini ada berbagai teori tentang itu, tentang arti daripada penyebutan itu. Tetapi saya lebih suka soal teori di mana kalimat itu ya mengandung arti buang kebijaksanaanmu yang diubah menjadi dada. Di mana ini memiliki arti mengosongkan kepala Anda dan melompat ke arah musuh Anda. Tetapi jika saya menggunakan kata yang sama dengan dunia asli, ini akan jadi aneh. Jadi saya menggunakan teriakan buang kebijaksanaanmu dan nama Anda sebagai senachi. Ya, bagaimana pendapat kalian akan hal itu?